tidak akan pernah menikmati lagi kelahiran Yesus secara jasmaniah. Dia sudah lahir 2000-an tahun yang lalu. Tapi apa yang kita maknai? Kelahiran kembali iman kita akan Yesus secara rohani. Makanya tadi saya bilang, kita mempersiapkan diri agar Natal menjadi sebuah perayaan yang tidak melahirkan iman yang stunting, kerdil, kurang gizi. Maksudnya Bapak Ibu, jangan sampai setelah Natal malah bukan kebugaran dan kesegaran hidup rohani yang kita dapatkan, tapi muka kusam, muka suram, muka loyo, muka letih. Apalagi kalau habis tahun baru ya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jagalah dirimu agar perayaan Natal kali ini tidak melahirkan iman yang stunting. Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Beberapa bulan lalu, waktu masih tugas di negara, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Bimas Katolik menyelenggarakan sebuah kegiatan yang melibatkan seksi-seksi keluarga. Saya ingat dari Mataram waktu itu ada Pak Gordi sebagai pembimas, ada Pak Sutri Inadami, dan juga beberapa seksi-seksi keluarga dari paroki-paroki yang ada di Keuskupan. Salah satu hal yang dibicarakan itu adalah supaya seksi keluarga mulai mempersiapkan keluarga melalui KPP itu dengan berbicara tentang pentingnya menyiapkan kelahiran dan agar melahirkan bayi yang tidak kerdil atau kurang gizi atau bahaya stunting. Bapak Ibu saudara-saudari, ini menjadi persoalan serius di bangsa dan negara kita, dan saya rasa waktu para presiden itu kampanye juga berbicara tentang gizi anak dan gizi ibu hamil. Dan saya ingat waktu saya menghadiri debat pertama paslon Cagup NTB, juga salah satu hal yang dibicarakan itu pelayanan di bidang kesehatan, terutama memperhatikan gizi ibu hamil dan anak-anak. Menurut survei di Indonesia yang punya tingkatan stunting paling tinggi itu ada di NTT. Ya, memang muka kami orang NTT tanpa kurang gizi pun kelihatan memang kurang gizi. Karena ya ubi, jagung semua makan.
Tapi kalau menurut saya, nggak apa-apa tampak kurang gizi. Yang terpenting imannya bergizi. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memaknai masa penantian menuju pesta Natal ini atau Hari Raya Natal ini dengan mempersiapkan diri, dengan jaga diri untuk memperhatikan gizi hidup. Tentu dalam konteks kelahiran anak manusia, gizi ibu hamil dan bayi yang sedang dikandungi salah satu persiapan yang penting di balik ke toko baby shop untuk mempersiapkan pakaian, rutin pergi cek di puskesmas, dan juga aneka bentuk persiapan. Dan kalau ibu hamil itu orang Katolik, salah satu hal yang dia persiapkan itu minta diberkati oleh pastor dalam kehamilannya. Dan memang Bapak Ibu, kalau betul kamu orang Katolik, kalau lagi hamil, jangan lupa minta berkat. Karena di buku pemberkatan kita itu memang ada pemberkatan untuk ibu hamil. Maksudnya apa Bapak Ibu? Supaya anak itu gizi secara lahiriah dan secara rohani. Bergizi. Jangan hanya pikir jasmaninya saja, lupa rohaninya. Karena begini, Anda boleh punya bayi yang sehat, bugar dan bergizi. Tapi kalau waktu dia mau lahir, Tuhan cabut nyawanya, kamu mau apa? Pernah kita membayangkan begitu, sudah kita kandungi setengah mati 9 bulan, pas mau melahirkan, tiba-tiba mati. Kan banyak juga peristiwa di mana bayi itu sudah meninggal di dalam perut. Kenapa Bapak Ibu? Kita kurang memperhatikan gizi rohani. Karena hidup itu anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghembuskan roh ke dalam bayi, dia akan mati. Okelah, kita mau bicara tentang prenatal. Kita tidak akan pernah menikmati lagi kelahiran Yesus secara jasmaniah. Dia sudah lahir 2000-an tahun yang lalu. Tapi apa yang kita maknai? Kelahiran kembali iman kita akan Yesus secara rohani. Makanya tadi saya bilang, kita mempersiapkan diri agar Natal menjadi sebuah perayaan yang tidak melahirkan iman yang stunting, kerdil, kurang gizi. Maksudnya Bapak Ibu, jangan sampai setelah Natal malah bukan kebugaran dan kesegaran hidup rohani yang kita dapatkan, tapi muka kusam, muka suram, muka loyo, muka letih. Apalagi kalau habis tahun baru ya, tidak ada muka segar. Kenapa? Habis tenaga untuk perayaan. Tapi mungkin kita perlu mulai menyadari bahwa yang paling penting dari perayaan Natal dan Tahun Baru adalah kesegaran diri. Dan tidak akan ada pribadi yang tampak segar tanpa punya jiwa yang segar. Bapak Ibu tidak akan terlihat menarik, shining brightly, glowing, kalau secara rohani tidak dirawat. Hanya kalau kita punya kerohanian yang oke, akan terpancar dalam penampilan yang shining brightly dan glowing. Atau setidak-tidaknya wajah seperti yang kamu lihat di wajah saya kan. Ceria, shining, glowing. Tentu bukan secara alami dan kodratinya memang ganteng, tapi karena kerohanian yang perlu dijaga dan dirawat. Inner beauty itu penting. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus mengajak kita untuk jaga diri, dalam rangka mempersiapkan kelahiran Yesus, jangan lupa jaga rohani. Dan apalagi di bagian akhir Injil, Yesus berpesan, berjaga-jagalah sambil berdoa. Ini kata kunci, berjaga-jaga sambil berdoa. Tadi siang kami kumpul semua dengan karyawan Romo dan Frater, keluarga besar pastoran. Saya bilang begini, Bapak Ibu, Anda datang kerja di sini karena panggilan Tuhan. Karena Tuhan melihat kamu bisa dijadikan sebagai role model untuk hidup beriman dan menggereja. Artinya apa? Kamu memang datang sebagai pekerja di sini, tapi jangan lupa yang kamu perhatikan itu hidup rohani. Jangan sampai kamu tidak ikut misa, tidak berdoa. Kamu yang kerja di pastoran, nomor 1 harus menjadi terdepan sebagai contoh untuk hidup rohani. Dan saya rasa ini penting. Karena Bapak Ibu, saya mengamati kadang-kadang umat yang datang ke gereja itu bukan berdoa, tapi untuk bergosip, untuk berbicara ini dan itu. Kita coba menghadapi dan menangkal dengan, saya bilang kalau ada orang datang mulai ajak kamu bercerita, langsung ajak dia ke ruang adorasi. Mari kita berdoa, biar dia tidak terus gosipnya, biar dia tidak terus ceritanya. Karena saya tadi goyonin mereka, ternyata hidup menggereja di Mataram dari yang saya lihat sepintas, orang kurang berdoyan berbicara tentang hidup menggereja. Tapi orang lebih berdoyan berbicara tentang hidup di gereja. Beda kan?
Kalau kita bicara hidup menggereja, maka kegiatan-kegiatan gereja ini yang akan kita bicarakan. Tapi kalau bicara hidup di gereja, maka yang dibicarakan adalah romo-romonya di pastoran, orang-orang yang terlibat di gereja. Nah, bukan untuk itu kita datang ke gereja, untuk meningkatkan rasa cinta hidup menggereja. Tapi Bapak Ibu, tidak akan pernah kita punya rasa cinta untuk hidup menggereja kalau kita tidak memelihara iman yang bergizi. Hanya kalau ketika iman kita bergizi, pasti kita doyan untuk berbicara tentang hidup menggereja dan memberi diri dalam kegiatan-kegiatan gereja ini. Saya suka ketika suatu saat saya diundang untuk ikut KD kelompok ME. Mereka berbicara tentang vitamin jiwa untuk merawat hidup berkeluarga. Dan yang dikedepankan adalah cerita dari kitab suci untuk bagaimana merawat jiwa. Dan yang paling penting, ketika belajar dari rumah sakit dan ambulans, untuk melihat kenyataan hidup, di dalamnya kita perlu vitamin rohani. Bapak Ibu, tidak ada yang lebih istimewa dari persiapan menyambut Natal, kecuali kita jaga diri, berjaga-jaga sambil berdoa, dan mulai sekarang kita memasok gizi-gizi rohani, sehingga kelahiran Yesus menjadi sebuah kelahiran iman yang tidak stunting, kerdil, dan kurang gizi. Semoga Tuhan memberkati.